Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap lanjut belajar biologi bareng Bu Nurul. Oke, kali ini ibu akan bahas materi anabolisme. Silahkan dibaca kompetisi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Apakah yang dimaksud dengan anabolisme? Anabolisme merupakan reaksi penyusunan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Jadi kebalikannya dari katabolisme ya. Contohnya ada fotosintesis. Fungsinya, dia akan mengubah CO2 atau karbon dioksida hasil respirasi menjadi karbohidrat. Kemudian akan menghasilkan oksigen yang diperlukan bagi organisme hidup. Sekarang kita bahas tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis itu merupakan peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan energi cahaya. Nah, terjadinya di mana? Di kloroplas. Nah, di sini sudah Bu Nur cantumkan reaksi sederhananya. Ada karbon dioksida ditambah dengan air, kemudian dengan bantuan klorofil dan juga cahaya nantinya akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa plus oksigen. Gitu. Nah, di sini sudah Ibu tulis reaksinya. Jadi 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan klorofil dan cahaya nantinya akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Tempat terjadinya fotosintesis. Nah, di sini ada jaringan dari tempat terjadinya fotosintesis. Struktur kloroplas ini merupakan tempat fotosintesis berlangsung. Di dalam daun terdapat dua jaringan mesofil, yakni mesofil palisade atau jaringan tiang. Lihat pada gambar yang panjang bentuknya seperti tiang, yaitu mesofil palisade atau jaringan tiang, dan mesofil bunga karang atau spons. Jaringan mesofil adalah jaringan yang mengandung organel kloroplas. Nah, jadi kloroplasnya itu adanya di mesofil palisade dan juga mesofil bunga karang. Kalau misalnya dilihat paling banyak, tetapi kloroplas itu terdapat di mesofil palisade. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasannya di dalam kloroplas baru nanti terdapat pigmen klorofil atau zat hijau daun. Nah, kloroplas dilihat pada gambar dia memiliki dua lapis membran, ada membran luar dan membran dalam. Yang mana di dalamnya berisi stroma, cairan, dan berisi tumpukan keping yang disebut dengan grana. Tuh, tumpukannya disebut dengan grana. Tiap tumpukan grana itu tersusun dari membran tilakoid. Nah, membran tilakoid itu punya rongga yang disebut dengan lumen. Kita bahas tentang pigmen klorofil. Nah, klorofil yang berperan dalam fotosintesis ini ada beberapa jenis, ada klorofil A, klorofil B, dan ada karotenoid. Klorofil A ini mampu menyerap cahaya merah dan biru ungu, berperan dalam reaksi terang, berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Kemudian klorofil B menyerap cahaya biru dan orange, memantulkan cahaya hijau kuning. Kemudian karotenoid ini dapat menyerap cahaya biru hijau, memantulkan cahaya kuning orange. Pada fotosintesis itu ada yang namanya fotosistem atau pusat reaksi. Apa sih fotosistem itu? Fotosistem adalah kumpulan ratusan pigmen fotosintesis seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid yang mana nantinya akan menjadi satu unit sistem sebagai pengumpul cahaya. Nah, selain pigmen fotosintesis ada juga terdapat protein dan molekul lain seperti antena molekul pigmen. Dilihat di gambar ya. Nah, kemudian fotosistem itu ada dua macamnya. Ada fotosistem 1 atau P1 yang mana memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P700. Artinya dia mampu menyerap panjang gelombang 700 nanometer, spektrumnya ini sangat merah. Kemudian ada fotosistem 2 atau P2 memiliki pusat reaksi yang dikenal dengan P680 karena pigmennya mampu menyerap panjang gelombang 680 nanometer, spektrum merah.
Untuk proses fotosintesis sendiri, jadi ada yang namanya reaksi terang yang mana dia membutuhkan cahaya matahari, dan ada reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya matahari. Kita bahas dulu reaksi terangnya ya. Oke, sekarang kita bahas reaksi terang. Jadi, reaksi terang ini membutuhkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia. Energi kimianya berupa ATP dan NADPH. Nah, reaksi terang disebut juga dengan fotofosforilasi dan nanti terjadi reaksi Higgs atau transfer elektron. Terjadinya di mana? Kalau tadi kita bahas bagian kloroplas, jadi untuk tilakoid atau tumpukan grana tadi itu tempat terjadinya reaksi terang. Diingat-ingat ya. Nah, di sini nanti terdapat dua jalur aliran elektron, ada siklik dan non-siklik. Yang pertama kita bahas dulu fotofosforilasi siklik. Apa sih maksudnya? Nah, di sini proses yang melibatkan hanya satu fotosistem P1 yang tadi dapat menyerap cahaya 700, panjang gelombangnya 700 nanometer dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan juga oksigen. Nah, pengertian siklik di sini yaitu elektron mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi setelah melalui rantai pemindahan elektron gitu. Nah, untuk prosesnya bisa dilihat pada gambar. Jadi, ini ketika ada foton atau cahaya. Nah, ketika P1 menerima cahaya, nantinya elektronnya akan tereksitasi ke atas, diterima oleh akseptor primer. Gitu. Nah, kemudian dilanjut akan terjadi yang namanya transfer elektron. Yang mana tadi elektronnya akan melewati ferrodoksin, plastokuinon, kompleks sitokrom, plastosianin yang akhirnya elektron kembali ke fotosistem 1, ke pusat reaksi. Gitu ya. Nah, setiap elektron yang tereksitasi kemudian melewati transfer elektron tadi nantinya akan menghasilkan ATP. Lanjut kita bahas fotofosforilasi non-siklik. Nah, jalurnya tidak mengalami siklus. Beda dengan yang siklik tadi ya. Nah, mekanismenya foton nantinya akan mengenai kompleks antena fotosistem 2. Kemudian elektronnya yang bertenaga tinggi berpindah ke fotosistem 1 melewati rantai pemindahan elektron. Coba disimak penjelasannya, kemudian lihat pada gambar. Jadi yang pertama, ketika ada P2 menerima cahaya, fotosistem 2 menerima cahaya atau foton tadi, kemudian sama elektronnya akan tereksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Akibat eksitasi, P2-nya nanti mengalami kekosongan elektron. Dan untuk menggantikannya, maka terjadilah yang namanya fotolisis air. Nah, di sini H2O-nya dipecah menjadi 2 hidrogen plus setengah O2, yang mana O2-nya itu adalah hasil oksigen yang biasa kita hirup gitu ya, hasil dari fotosintesis. Kemudian 2 hidrogennya digunakan untuk berikatan dengan NADP membentuk NADPH. Kemudian elektron yang dilepaskan nantinya berfungsi untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Lanjut ke tahapan ketiga, elektron yang berada di akseptor primer nantinya akan dialirkan ke P1 yang mana melewati transport elektron. Ada plastokuinon melewati kompleks sitokrom dan plastosianin. Kemudian di sini ketika sudah melewati rantai transfer elektron dihasilkan ATP. Lanjut ke fotosistem 1. Nah, di sini sama, jadi P1-nya menerima cahaya, kemudian elektronnya tereksitasi, diterima oleh akseptor primer. Nah, kemudian dipindahkanlah ke rantai transfer elektron melewati ferrodoksin dan diterima oleh NADP. Dengan bantuan enzim NADP reduktase, kemudian dihasilkanlah NADPH2, yang mana hidrogennya tadi dihasilkan dari fotolisis air. Dari penjelasan tentang fosforilasi siklik dan non-siklik, coba sebutkan 3 perbedaan dari keduanya tadi, dari fotofosforilasi siklik dan non-siklik, kemudian jawab pertanyaannya di kolom komentar. Dilanjut, sekarang kita akan bahas tentang reaksi gelap. Tahapan reaksi fotosintesis yang tidak bergantung pada cahaya matahari ini disebut juga dengan reaksi gelap atau siklus Kelvin-Benson. Nah, di sini reaksi gelap membutuhkan ATP dan NADPH2 hasil dari reaksi terang tadi.
ya. Kemudian nanti membutuhkan juga yang namanya CO2 atau karbon dioksida. Tempat terjadinya reaksi gelap, masih ingat bagian-bagian dari kloroplas tadi? Nah, dia tempat terjadinya itu di stromanya, di cairannya tadi. Untuk tahapannya itu ada tahapan fiksasi, reduksi, regenerasi. Oke, kita bahas terlebih dahulu tahapan fiksasinya. Coba dilihat pada gambar. Untuk fiksasi, yang pertama nanti di sini ada pengikatan 6 molekul karbon dioksida oleh 6 ribosa bifosfat dengan bantuan enzim Rewubisko atau ribosa bifosfat karboksilase. Ya, lihat tuh bagian 1. Jadi ada CO2 yang berikatan dengan RUBP. Ya. Nah, kemudian nantinya dia akan membentuk 12 molekul 3 fosfogliserat atau disingkatnya PGA. 12 fosfogliserat. Fiksasinya jadi ketika CO2 berikatan dengan RUBP, dia akan fiksasi membentuk 3 fosfogliserat atau 3 PGA. Jumlahnya 12. Sampai di sini paham? Yang kedua yaitu reduksi. Masih ingat dengan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang? Nah, pada tahapan ini jadi ATP dan juga molekul hidrogen dari NADPH tadi ini digunakan gitu. Jadi terjadi yang namanya reduksi. Kemudian dari 3 fosfogliserat dia akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Lanjut ke tahapan yang terakhir yaitu regenerasi. Nah, jadi di sini ketika sudah berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau 3 pegal gitu ya. Nah, nanti terjadi pelepasan 2 gliseraldehid 3 fosfat menjadi glukosa. Nah, 10 dari gliseraldehid 3 fosfatnya tadi akan digunakan untuk regenerasi atau membentuk kembali 6 molekul RUBP gitu ya, balik ke semula. Sampai di sini dapat dipahami materinya? Di sini sudah Ibu tampilkan gambar kloroplas dan juga proses dari fotosintesisnya ya. Nah, jadi bisa diamati di bagian 1 itu ada yang namanya tilakoid. Artinya ini tempat terjadinya reaksi terang, yang mana dia nantinya akan terjadi fotolisis, H2O-nya akan dipecah menjadi O2 gitu ya. Jadi hasilnya ada O2. Kemudian selain itu hasilnya ada ATP dan juga NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap. Nah, reaksi gelapnya ini terjadi di nomor 2 atau di stroma, yang mana nanti ada CO2 yang akan melalui atau mengalami tahapan siklus Kelvin berikatan dengan RUBP, kemudian dapat menghasilkan glukosa gitu. Nah, seluruh proses ini terjadinya di kloroplas. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang dapat Bu Nurul sampaikan. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.